Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai
sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Di penghujung tahun ini, kami rindu merenungkan firman-Mu, mempersiapkan diri masuk tahun yang baru. Berfirmanlah, Bapa, bimbing langkah jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, satu ayat saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, bicara tentang waktu. Di Alkitab kita, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Perjanjian Baru berarti, itu ada dua kata tentang waktu. Yang pertama kronos, yang kedua kairos. Kronos yaitu suatu proses dari peristiwa-peristiwa dan keadaan yang berawal dan berakhir. Proses ini kontinu seperti titik-titik yang saling menyambung membentuk garis. Itu kronos. Dari kata kronos ini kita kenal istilah kronologi. Lalu yang kedua kairos. Apa itu kairos? Nah, kairos itu artinya adalah kesempatan. Bahwa setiap titik kronos tadi tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, ia menjadi kesempatan yang tiada duanya untuk diisi. Nah, kalau dibandingkan dengan umur bumi dan planet-planet alam semesta yang jutaan tahun, lebih-lebih keabadian, waktu manusia sebenarnya sangat singkat dan sangat sementara sekali. Manusianya seperti titik atau debu yang kecil sekali. Dalam waktu yang sangat singkat itu, berisi berbagai ragam peristiwa-peristiwa hidup kita. Mungkin sebagai manusia, kita bingung karena ternyata waktu kita tidak lama, sangat singkat dibanding keabadian. Namun bagi Tuhan Sang Pencipta, Dia mengetahui waktu tersebut secara utuh. Bahkan Dia mengaturnya dan mengarahkannya dengan cermat, sehingga tidak ada yang kebetulan baginya. Semua dalam kendalinya. Oleh karena itu, hanya Dialah yang dapat diandalkan untuk mendasarkan diri berdiri teguh di tengah berbagai guncangan dan keadaan yang serba tidak pasti. Bersama Tuhan Sang Pencipta, pengatur waktu dan pengarah waktu, seharusnya lah kita melangkahkan kaki setiap hari dalam bimbingannya. Hingga di penghujung tahun ini, segala sesuatu bisa menjadi indah bila kita seturut kehendak Tuhan. Dan masa depan kita di tahun baru pun akan indah bila kita memahami kekekalan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, betapa pentingnya tiap titik waktu yang kita miliki untuk kita isi
dan kita gunakan dengan benar. Sebab Tuhan tidak hanya akan membuat segala sesuatu indah dan bermakna pada waktunya saja, melainkan juga akan memberikan kekekalan dalam hati kita. Betapa indahnya di tengah dunia yang tidak sempurna, kemampuan manusia yang serba terbatas dan penuh kefanaan, kita dapat melihat dan mengimani apa yang melampaui apa yang kelihatan dan segala sesuatu yang akan berlalu di tahun ini. Bersama Tuhan kita akhiri tahun ini. Tuhan sebagai pengatur waktu dan yang membawa kepada kita kekekalan masa depan akan memberikan ketenangan bila kita menyerahkan waktu-waktu kita bersama kepada Tuhan. Hal itu akan membawa hidup kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Sebentar begitu gebiar-gebiar, sebentar kita melihat begitu fana dengan bencana-bencana. Melainkan hidup kita akan dituntun dan ditentukan oleh nilai-nilai kekekalan yang Tuhan berikan. Itulah yang akan membawa kita kepada hidup yang penuh hikmat dan ketenangan. Di akhir tahun ini, mari makin pegang erat firman Tuhan. Mari makin pegang erat tangan Tuhan, berjalan bersamanya. Akhiri tahun ini dalam keindahan bersama Tuhan, dan masuki tahun depan dengan keyakinan iman. Tuhan yang memegang kekekalan, Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan Engkau Tuhan merancangkan yang terbaik bagi umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Engkau yang menaruh di hati kami kekekalan, membimbing kami hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk kami menurutinya. Saat kebenaran firman-Mu kami turuti, kami hidup dalam rancangan-Mu, maka hidup kami yang hanya setitik dibanding kekekalan waktu menjadi berarti indah karena ada Tuhan dan firman yang dihidupi. Mengakhiri tahun ini, kami diingatkan kembali bahwa hidup kami yang singkat ini akan sangat berarti dan bernilai kekekalan bila kami hidupi dalam ketaatan kepada Tuhan. Bila di waktu tahun ini kami banyak kekurangan, banyak kesalahan, ampunilah Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengendalikan waktu dan memiliki waktu, yang memandang waktu dalam keutuhan, di mana Engkau mempertimbangkan waktu-waktu pertobatan kami untuk kami memperbaiki masa depan kami. Biarlah di tahun 2024, tahun yang baru, hidup kami lebih taat, hidup kami lebih indah bersama Tuhan, lebih bergantung dan mengandalkan Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu hari ini digenapi. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hal-hal masa lalu yang menyakitkan, yang membuat kami menderita karena kami tidak taat, Tuhan hapuskan karena pertobatan dan rahmat Tuhan yang dicurahkan atas kehidupan kami. Bersama dengan rahmat-Mu itu, kami akan melangkah memasuki tahun yang baru dalam pimpinan penyertaan yang daripada-Mu. Berkati semua umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama dengan hamba-Mu memasuki tahun yang baru. Di penghujung tahun ini, kami menyerahkan diri dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Mengakhiri tahun ini, semangat makin kuat, makin erat,
memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati. Shalom.